Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang PLC. Saya akan coba menjelaskan secara garis besar apa dan bagaimana PLC dalam sebuah sistem secara sederhana agar mudah dipahami. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa penjelasan PLC ini selanjutnya akan spesifik ke PLC merek Omron dengan tipe tertentu menyesuaikan dengan PLC yang ada di bengkel sekolah. Oke, kita mulai. PLC yang kepanjangannya adalah Programmable Logic Controller, menurut NEMA, National Electrical Manufacturing Association, didefinisikan sebagai suatu perangkat elektronik digital dengan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, sekuen, timing, counting, dan aritmatika untuk mengontrol suatu mesin industri atau proses industri sesuai dengan yang diinginkan. Jadi secara singkatnya, PLC ini adalah pengendali yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi berupa fungsi logika. PLC sendiri terdiri bagian-bagian antara lain unit input, CPU atau Central Processing Unit, unit output, dan power supply. Ini adalah blok diagram suatu sistem yang dikendalikan oleh PLC. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa PLC terdiri dari unit input, CPU, unit output, dan power supply. Di dalam sebuah sistem, PLC dibantu oleh peralatan lainnya, yaitu peralatan input, peralatan output, dan piranti pemrograman. Kita akan mulai dari peralatan input. Peralatan input adalah peralatan yang memberikan masukan logika ke unit input pada PLC. Dalam unit input terdapat rangkaian input interface dan terminal input, di mana jumlah rangkaian input interface sama dengan jumlah terminal input pada unit input. Masukan logika tadi akan diteruskan ke bagian CPU untuk diolah. Di bagian CPU ini pada umumnya dilengkapi dengan port komunikasi untuk berhubungan dengan piranti di luar PLC yang disebut dengan piranti pemrograman. Biasanya piranti pemrograman ini adalah komputer yang sudah diinstal suatu software atau aplikasi untuk dibuatkan programnya agar bisa dipergunakan sebagai pengendali yang akan dikirimkan ke bagian PLC atau tepatnya di bagian CPU untuk diolah. Selanjutnya, setelah diolah, masukan tadi akan diteruskan ke bagian atau ke unit output, di mana seperti halnya unit input, unit output pun ada yang disebut dengan rangkaian output interface dan terminal output, di mana jumlah rangkaian output interface sama dengan jumlah terminal outputnya. Selanjutnya, unit output ini akan dibantu oleh peralatan output. Peralatan output ini fungsinya agar kita dapat melihat keluaran atau output dalam bentuk nyata. Bagian yang penting dari sebuah PLC adalah power supply. Power supply ini memberikan catu daya kepada CPU dan unit-unit lainnya agar PLC dapat bekerja. Nah, ini adalah peralatan input atau input devices ya. Peralatan input ini contohnya push button switch, bentuknya seperti ini, bisa kalian lihat. Kemudian ada limit switch, ada selector switch, dan ada proximity switch. Lalu ini yang disebut dengan piranti pemrograman tadi. Ya, ada komputer, kemudian ada kabel. Kabel ini fungsinya untuk mentransfer atau menjadi penghantar di mana program itu dikirimkan dari komputer ke PLC. Jadi menggunakan kabel USB ini. Selanjutnya program atau aplikasi yang dipakai biasanya kalau merek Omron ini dikenal dengan CX Programmer.
Selanjutnya ini yang disebut dengan peralatan output atau output devices. Ada motor listrik, indikator lamp, conveyor, heater, dan silinder. Nah, ini adalah secara garis besarnya gambar dari sistem yang dikendalikan oleh PLC. Di sini ada input switches atau yang disebut dengan peralatan input berupa saklar-saklar. Kemudian di sini ada terminal input yang dihubungkan ke peralatan input. Selanjutnya ini adalah prosesor atau CPU yang akan mendapatkan program yang dikirimkan dari piranti pemrograman berupa komputer yang sudah diinstal software tadi. Kemudian sinyal atau masukan logika dan program tadi diolah di dalam CPU atau prosesor ini yang akan diteruskan ke unit output, di mana di sini seperti unit input ada terminal yang dihubungkan ke peralatan output. Peralatan output ini bisa berupa yang tadi lampu indikator, motor listrik, ataupun ini adalah relay ya. Sehingga bentuk nyata dari keluaran yang kita kehendaki akan terlihat. Selanjutnya ini adalah macam-macam PLC dilihat dari bentuknya. Ada yang disebut dengan PLC modular dan PLC compact. PLC modular ciri-cirinya terlihat jelas. Di sini terdiri dari modul-modul yang bisa dipisah-pisahkan, kemudian disatukan sehingga disebut dengan PLC modular. Yang bagian ini disebut dengan power supply. Kemudian ini modul I/O atau modul input output. Dan yang ini adalah CPU-nya. Kemudian yang ini adalah PLC compact. Dari ciri-cirinya terlihat power supply, kemudian modul input output dan CPU-nya sudah menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu ini disebut dengan PLC compact. Dari ukurannya pun terlihat PLC modular lebih besar, dan tentunya karena ukurannya lebih besar, I/O-nya atau input outputnya pasti lebih banyak daripada PLC compact. Nah, ini adalah merek-merek PLC yang dari Amerika. Ini ada yang namanya Allen Bradley, Gold Modicon, Texas Instruments, General Electric, Westinghouse, Caterhammer, Square D. Kemudian yang dari Eropa ini ada Siemens, Lochner Muller, Festo, dan Telemecanique. Kemudian yang dari Jepang ada Toshiba, Omron, Fanuc, dan